saya suka membaca, jadi saya membaca sebuah buku tentang cerita neraka. Bukunya tuh bergambar, jadi tentang hukuman di neraka, bagaimana keadaan neraka gitu kan. Itu benar-benar, buku itu tuh benar-benar serem. Bagaimana kalau hukumannya kalau kita mencuri, dipotong tangannya tuh kan. Saya pikir kalau gitu saya harus masuk Islam untuk menghindari hal mengerikan ini kan. Ibu saya keras orangnya, terus menekan saya. Saya mau diungsikan ke rumah saudara yang jauh. Udah tidak tahu bagaimana menghadapinya, bagaimana menyelesaikannya. Waktu itu usia saya juga masih muda, saya kabur dari rumah. Ini ada beras dari donatur Saudara Iman, dan semoga dengan adanya beras ini bermanfaat juga. Doakan juga para donatur supaya selalu sehat. Amin. Dan selalu diberi kemudahan. Amin. Dalam mencapai rezekinya. Amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara seiman. Nama saya Jamalia. Saya asal Pontianak sini. Saya suku Chinese. Sama saya Chinese saya tuh Siet Chu. Saudara saya 7 orang. Saya yang ke-6. Saya masuk Islam tuh waktu saya menikah. Tapi saya tuh memang udah tertarik, punya keinginan masuk Islam tuh dari saya kecil, dari saya SD. Jadi kan dulu kalau SD kan sekolah semuanya agamanya sama ya. Belajar Islam untuk mengambil nilai, saya rajin, saya suka membaca. Jadi saya membaca kisah Nabi, 25 Nabi. Saya membaca sebuah buku tentang cerita neraka. Bukunya tuh bergambar, jadi tentang hukuman di neraka, bagaimana keadaan neraka gitu kan. Itu benar-benar, buku itu tuh benar-benar serem. Bagaimana kalau hukumannya kalau kita mencuri, dipotong tangannya tuh kan. Itu saya benar-benar serem, saya bacanya tuh saya shock gitu kan. Saya bilang ada yang seperti ini gitu kan, belum pernah saya dengar dari siapapun. Setelah kita meninggal ada kehidupan yang seperti itu. Saya belum pernah mendengar surga, tapi saya membaca tentang neraka dulu. Bagi saya itu menakutkan, mengerikan hukumannya itu. Saya sampai sempat nggak makan seharian itu karena saya tuh mual juga ya saya lihat gambarnya itu. Karena misalnya kalau orang yang makan riba itu kan perutnya besar diseret gitu kan sampai terburai gitu. Itu bagi saya itu sangat mengerikan ya, mungkin karena waktu itu saya kecil, kita masih pekah ya dengan hal-hal seperti itu. Saya pikir kalau gitu saya harus masuk Islam untuk menghindari hal mengerikan ini kan. Saya lalu berpikir saya masih kecil, saya mau masuk Islam, bagaimana caranya gitu kan. Dulu kan informasi tidak seperti sekarang. Terus saya pikir jalan satu-satunya itu guru agama saya. Saya pikir dia pasti bisa menolong saya kan. Saya malam-malam saya pergi ke rumahnya, saya bilangin, "Pak, saya ingin masuk Islam gitu kan, dengan guru saya itu, namanya saya masih ingat namanya Pak Misnali. Sekarang beliau udah nggak ada. Itu dia madrasah pertama saya." Dia bilang, dia tuh senang waktu itu, dia bilang, "Oh, saya sangat senang, seakan-akan saya lebih senang daripada dapat uang 1 juta gitu kan." Kalau dulu 1 juta besar ya. Jadi dia bilang, caranya Bapak akan bantu, dia bilang tuh. Dia minta kakak saya kan, kakak orang tua saya. Itu yang saya tidak bisa penuhi. Saya mau bagaimana menyampaikan ke orang tua saya mau minta kakak, nanti orang tua saya bilang untuk apa gitu kan. Ya akhirnya saya pendam lagi keinginan itu, saya tidak sempat masuk Islam waktu itu. Ya udah saya terus aja sekolah. Sampai saya terus berharap nggak tahu bagaimana caranya gitu kan. Saya pikir, yang saya terpikir, saya kan tahu orang kalau menikah nanti dia ikut suami itu, agama suaminya kan. Saya pikir, oh nanti tunggu saya menikah saja gitu kan. Sampai saya tamat SD, saya kalau SMP saya ingin merasakan suasana beda. Saya pilih sekolah swasta. Padahal nilai saya bisa masuk negeri manapun gitu kan. Saya pilih sekolah swasta, sekolah Kristen di Siantan. Di sana kita ikut pelajaran juga ya, ikut ke gereja untuk ambil nilai, belajar agama Kristen. Saya senang juga mendengar cerita-cerita tentang Yesus. Tapi saya tidak mengaku saya pernah memeluk agama Kristen, tidak juga. Itu hanya ikut pelajaran sekolah. Jadi saya tidak membandingkan agama yang satu dengan yang lainnya karena saya tidak juga pemeluk Kristen. Itu sampai saya enggak selesai sekolah karena berusaha mencari jalan bagaimana saya bisa masuk Islam gitu kan. Sampai ketahuan orang tua saya, ibu saya keras orangnya, terus menekan saya mau diungsikan ke rumah saudara yang jauh.
Di saat itu hubungan saya dengan orang tua nggak baik gitu kan. Ibu saya terus menekan saya merasa sangat tertekan di rumah. Saya udah tidak tahu bagaimana menghadapinya, bagaimana menyelesaikannya. Waktu itu usia saya juga masih muda, saya kabur dari rumah. Saya kabur tanpa tujuan, saya ditolong seseorang. Dan saya waktu itu pikir, usia saya waktu itu berapa ya? Belum genap 20 tahun, masih di bawah 20 tahun. Saya pikir saya akan menikah dengan orang pertama yang menolong saya. Orang itu menolong saya dibawa ke rumah. Dia udah punya istri, terus adiknya, yaitu jodoh saya ya. Saya nikah sama adiknya yang menolong saya itu. Ya udah, waktu saya menikah, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya tahu menutup aurat itu, saya banyak belajar Islam dari radio Diaro Santi. Saya dengerin terus radio itu. Di sana barulah saya tahu bedakan ini sunnah, tahu hukumnya wajib menutup aurat. Dari situ saya baru menutup aurat tahun 99. Pertama memang orang tua kan tidak setuju, tapi karena saya udah nikah, saya pulang, udah bawa anak, saya langsung diterima. Tidak pernah, ya tidak menolak lagi lah itu kan. Enggak sampai 3 tahun, enggak lama. Karena suami saya dia pulang dulu, nyamperin orang tua saya, ngelihat gimana reaksi orang tua saya kan. Oh, dia lihat orang tua saya udah bisa nerima, udah saya baru dibawa pulang gitu. Saya bersyukur suami saya yang sekarang memberi saya jalan yang berbeda. Suami saya sangat membimbing saya, mendorong saya untuk lebih syiar, tidak hanya belajar, saya disuruh mengajar juga. Ini jalan yang tidak pernah saya bayangkan akan saya lalui, karena saya merasa saya tidak punya kapasitas untuk mengajar, saya merasa belum mampu. Tapi suami saya bilang mengajar dan sambil belajar. Kalau kita mengajar, kita akan termotivasi untuk belajar lebih keras lagi. Ya, suami saya, dia seorang pembina mu'alaf juga. Dia banyak juga bikin pengajian yang khusus mu'alaf gitu. Tapi juga enggak harus murni mu'alaf, yang bukan mu'alaf juga boleh ikut sama-sama gitu. Saya rasa perjalanan saya ya dari awal sampai sekarang ya segini gitu. Mudah-mudahan saya doakan saya semuanya, mudah-mudahan saya tetap istiqomah di jalan ini. Dalam Islam, dalam iman saya, untuk membantu suami saya dalam syiar agama Islam, saling mendoakan untuk seseorang yang memberi saya jalan ini. Terima kasih, percayalah, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Tidak ada keburukan apapun di antara kita. Ini ada beras dari donatur Saudara Iman, dan semoga dengan adanya beras ini bermanfaat juga. Doakan juga para donatur supaya selalu sehat. Amin. Dan selalu diberi kemudahan. Amin. Dalam mencapai rezekinya. Amin, ya. amin ya rabbal alamin. Dan menjadi amal jariah menjadi ya. amal jariah buat kita Semuanya. Amin. Terima kasih saudara seiman. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Indra Wibowo. Di sini ada namanya Saudara Seiman. Gerakan yang Masya Allah sangat membantu untuk dakwah di kalangan orang-orang yang pengen kenal Islam. Jadi kalau jika ada yang pengen kenal Islam, pengen tahu tentang Islam, pengen belajar tentang Islam, temennya, saudaranya, setongkrongan, atau ya anak-anak kantor, bisa dibawa ke sini nih, bisa dibawa ke Saudara Seiman. Nah, tapi untuk membantu mereka, mereka juga punya rekening di Bank Muamalat. Di Bank Muamalat, nomor rekeningnya 621 0066 911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia, Saudara Seiman. Insya Allah gerakan ini untuk membantu mualaf dan ikut juga untuk menyokong bagaimana orang bisa mengenal Islam, memperkenalkan Islam dengan cara yang hak. Insya Allah jadi amal jariah kita semua deh, termasuk antum semua. Nggak bisa nyumbang, nggak apa-apa, share aja, bagikan. Insya Allah bermanfaat. Mungkin antum nggak butuh hari ini, Anda nggak butuh hari ini, nggak apa-apa. Ada mungkin follower Anda atau tetangga Anda, saudara Anda, siapapun itu, mungkin dia lagi butuh informasinya, sampaikan.
Insya Allah nanti bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.